subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. بالخالص المخصوص ببلاد الخصائص اللهم صل وسلم عليه وصحبه اكرامه من احبابه اللهم انا نقدم اليك هذا النبي الكريم ونتوسل اليك باسمه العظيم ان تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وان تحفظنا بجمال وتقلباتنا بحسن هدايتك وان تبلغنا من شرف قرب اليك والى هذا الحبيب غايه امالنا وتقبل منا ما أطرق به من نياتنا وأعمالنا وأن تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباع من السالكين ولحقك وحقه ولنحن الحافظين اللهم إننا برحمتك الخاصة فلا تظلمنا وذنبنا وسترك وتخيبنا آمنا وبقول رسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسمعين أن تقابل مذنبنا بالغفران أن تقابل مذنبنا بالغفران أن تقابل مذنبنا بالغفران والموصي بالإحسان والسيء بما سأل والمعامل بما أمل وأن ترحم من ناصر هذا الحبيب وواضع وظهره وظهره وأمدرك لمشجهته أولادنا ووالدينا وأنفسنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأجر الدين الكريم في جميع الأقطار منشورا وعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنا وسورا وكشف اللهم كربة المكروبين والدين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين ونشر بين المؤمنين أجمعين واكفر شر المضلين والظالمين وبسط العدل بولاد الحق في جميع نواحي والأطهار واثبت من عندك ونصر معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب القسط حسين جميع البلايا واجعلنا يا رب القسط حسين جميع البلايا واجعلنا يا رب القسط حسين جميع البلايا وقهرز المكين من الذنوب والخطايا
وأهدنا في الأعمال بطاعتك وستين بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بالخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه إليه المنسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العزة النبي وآله وبسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bit-taubah wa wa'ada man taba bil maghfirati wal jannah wa nahana an israril ma'siyah wa wa'ada man asarra bil azabi wal la'nah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الورى شفيع وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang kita muliakan, kita banggakan Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Habibullah. Yang kita muliakan dan kita cintai para habaib dan para alim ulama yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi hormat kita kepada beliau semua. Yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, Bapak Kapolres Kabupaten Kapuas, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kapuas, dan seluruh pejabat yang hadir pada malam hari ini di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita, nikmatul iman. Nikmat iman wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat iman? Salah satunya adalah dengan bangga menjadi seorang mukmin, menjadi merasa beruntung menjadi orang beriman. Karena nikmat iman ini Allah hanya memberikan kepada kekasih-kekasih. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yu'ti dunya ala man yuhib wa ala man la yuhib wa la yu'ti iman illa ala man yuhib. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Orang yang menjadi musuh Allah banyak yang kaya raya,
Orang yang menjadi musuh Allah banyak punya kedudukan pangkat yang tinggi. Itu dunia Allah berikan kepada musuhnya, Allah berikan kepada kekasih. Kekasih Allah ada yang kaya, kekasih Allah ada yang menjadi presiden. Tetapi Allah tidak memberikan iman kecuali atas orang-orang yang Dia cinta. Itulah kebanggaan. Itulah kebanggaan yang lebih. Tidak ada kebanggaan melebihi itu bahwa kita dipilih Allah menjadi mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hidayah tidak akan bisa diajak dakwah. Ini hidayah dari Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta. Engkau wahai Rasul tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Ini hidayah kita beriman mutlak karena kasih sayang Allah kepada kita. Alhamdulillah, ini nikmat yang selalu kita syukuri, nikmat yang selalu kita banggakan. Nikmat menjadi mukmin, orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang wajib kita syukuri, nikmat hidayah dan taufik, nikmat sihat dan aman, yang kita bisa berkumpul di rumah Allah, di rumah Allah, di tempat yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun kita bisa berkumpul di tempat ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa masuk ke rumah Allah kecuali orang-orang yang dicintai Allah. Tidak akan bisa duduk i'tikaf berjam-jam dalam masjid illa man ahabbahu Allah, kecuali orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita syukuri nikmat iman, kita syukuri nikmat hidayah, asyukru qaidun ni'mah, syukur itu pengikat nikmat. Nikmat yang diikat dengan syukur akan selalu ada sampai akhir hayat kita. Tapi kalau nikmat ini tidak disyukuri, nikmat iman tidak kita syukuri, dia akan hilang sebelum kita hilang dari dunia. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman ini selalu ada sampai akhir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyah dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dengan salawat salam ini kita berharap kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, bukan hanya kepada Allah, bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Manusia yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada Nabi, bagian dari syukur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Rasulullah bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita akan mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan-perkataan para ulama yang berkaitan dengan at-taubah. At-taubah itu bahasa Arab. Bahasa kita sering disebut dengan taubat. Asal taubah. Dalam Quran ada surat at-taubah. Kalau di Indonesia ada tobat.
Tobat itu artinya ar-ruju' anil inhiraf ila siratil mustaqim. Kembali dari menyimpang, kepada jalan yang lurus. Betul. Begitu kita berbuat dosa, kita menyimpang. Berbuat dosa, menyimpang. Berbuat dosa, menyimpang lagi. Kita tobat, kembali kepada jalan yang lurus. Itulah taubat. Lawan dari kata taubat, al-israr, mengetahui dosa. Orang yang mengetahui dosa, lawannya adalah orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tobat ini merupakan satu jalan untuk mendapatkan cinta Allah. Tanpa tobat mustahil orang dapat cinta Allah. Tobat jalan untuk mencapai cinta Allah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang yang tobat. Imam Ghazali menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin sebuah hadis yang menyatakan at-taib habibullah, orang yang tobat habibullah, kekasih Allah. Nah, apabila kita tobat berarti kita habibullah, kekasih Allah. Pagi kita tobat, di pagi itu kita menjadi habibullah. Tengah hari kita tobat, tengah hari itu kita menjadi habibullah. Habis maghrib kita tobat, saat itu kita menjadi habibullah. Makin banyak kita tobat, makin banyak kita mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, israr lawannya, orang lawannya tobat itu israr. Kalau orang yang tobat disebut taib, orang yang israr disebut musir. Nah, al-musirru baghidullah, orang yang tidak tobat itu kemudahan Allah. Kemudahan. Kalau orang tobat kekasih Allah, lawannya orang yang tidak tobat baghidullah, orang yang dibenci. Jika hari ini berbuat dosa, ada tobat, berarti kita hari ini baghidullah, orang yang dibenci Allah. Malam ini kita berbuat dosa, ada tobat, malam ini kita baghidullah, orang yang dibenci Allah. Kita khawatir kalau di saat baghidullah kita mati. Ini yang kita khawatir. Di saat kita mendapat titel baghidullah, orang yang dibenci Allah, kita mati malam itu. Mati dalam keadaan dibenci. Agar tobat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Jadi pintu tobat 24 jam terbuka. Kapan kita hendak minta ampun kepada Allah, terbuka. Kadang menunggu jam. Kapanpun kita hendak minta ampun kepada Allah, kapanpun kita hendak minta sesuatu kepada Allah, 24 jam. Allah buka pintu. Kalau kita minta waktu bisa di jamnya. Allah perlu istirahat. Itu mudah dengan Allah. 24 jam. Makin tengah malam, Allah berjumpa. Bil ashar hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha
Hai orang-orang yang beriman, tubuh ini fi'il amar, artinya perintah itu wajib. Tobatlah ilallah, kepada Allah, tobat nasuha, tobat yang benar-benar dari hati nurani, tobat nasuha. Tobat umpatan, orang beristighfar, orang menangis, menangis. Menangis kan mereka juga menangis. Allah menyatakan taubatan nasuha, taubat yang berasal dari hati nurani. Nah, ini perintah Allah. Tubuh yang taubatan nasuha, taubat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Faman taba min ba'di dzulmi wa aslah fa inna Allaha yatubu 'alaihi." Surat Al-An'am, tobat kepada Allah. Ya ayyuhan nas, manusia, baik yang beriman, baik yang menyembah berhala, baik yang menyembah matahari, baik yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan terjemah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan tentang firman Allah menyuruh kita untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap manusia pasti berbuat salah. Kullu bani Adam khata', tiap-tiap manusia itu berbuat salah. Sebaik-baik orang yang berbuat salah, orang yang minta ampun, yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang tidak berdosa selain orang-orang yang maksum. Manusia yang bukan maksumin itu pasti berbuat dosa. Dan memang demikian Allah menciptakan manusia berbuat salah. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah, orang-orang yang kembali yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata sekepuasan orang ada berbuat dosa, sekepuasan manusia satu pun ada yang berbuat dosa, bersih, Allah matikan semua, habis berapa puasa itu. Allah ganti dengan kaum, dengan manusia-manusia. Ada yang rajin ke masjid, ada yang maksiat, ada yang macam-macam. Allah ganti. Supaya apa? Supaya nambah nama Allah At-Tawwab, Maha Pengampun dosa. Kalau semua ada dosa, apa nama Allah? Allah ya yang boleh. Nah, ini sudah diciptakan sedemikian rupa agar di tempat manapun ada yang berbuat dosa, ada yang berbuat baik. Nah, orang yang berbuat baik disuruh syukur kepada Allah, yang berbuat dosa supaya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbul 'abda al-mu'min al-mufattan at-tawwab." Rawahu Ahmad. Allah mencintai seorang hamba yang beriman, yang suka berbuat dosa dan suka bertobat. Allah mencintai seorang hamba yang beriman, yang suka berbuat dosa, suka bertobat. Ujar Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, kalau pekerjaan kalian itu berbuat dosa, jadikanlah tobat pekerjaan yang lain. Saya berbuat dosa, hari ini masih tobat, masih apa suka.
Yang Allah pada suka maksiat pada tobatnya. Itu yang disukai Allah. Makanya Allah membuka pintu tobat malam dibuka supaya yang berbuat dosa di siang hari. Siang dibuka agar berbuat dosa malam hari bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taib minaz zambi kaman la zambalah." Orang yang tobat dari dosa sama orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ini si A dari lahir sampai berbuat dosa. Habis itu tobat. Begitu dia tobat, bersih, lepas putih kembali. Sama dengan orang yang belum pernah berbuat dosa. Sama. At-taib minaz zambi kaman la zamba. Kalau dunia, urusan dunia, ada mengenal kata mantan. Mantan itu ada. Mantan ini. Mantan itu. Tapi kadang-kadang orang mantan fasik, mantan penzina, itu mantan maling. Allah akan. Kalau orang sudah tobat, diharamkan kita menyebut itu mantan sendiri. Itu disebut lagi. Untuk dulu mantan pemabuk. Kenapa sebabnya ada bukti? Karena orang yang sudah tobat dari dosa, gaman la zambala, sama orang ada dosa, Sampai Rasulullah mengancam man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta amila mithlah. Orang yang mencela, Imam Ahmad menafsirkan, orang yang mencela saudaranya yang sudah tobat, dia tidak akan mati sebelum dia berbuat seperti dosa. Jadi jangan ada kata-kata itu hari kemampuan. Orang itu pergi anu itu panggung. Orang itu hari itu penzina. Sekarang sudah bukan. Hanya aja baik ke bulan ini. Kalau orang sudah tobat bersih, kamanlah zamba. Dan yang lebih lagi, Allah langsung berfirman di dalam Al-Quran, yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Allah ganti dosa-dosanya kebaikan. Diganti Tuhan. Dulunya berzina, sekarang tobat, jadi pahala zina dulu. Orang minum arak dulu, sekarang tobat, minum arak diganti dengan pahala. Yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Al-Quran. Jadi sebesar apapun dosa, tobat kepada Allah jadi kebaikan semua. Jadi dosa, jadi kebaikan. Dosa jadi kebaikan. Makin kenal dosa, makin kenal kebaikan. Nah itu menampakkan bahwa jangan sekali-kali kita menilai, menyebut mantan. Bisa baik pada kita, bisa baik pada kita. Kita berzina dulu, sekarang tobat. Zina ini jadi pahala. Berzina ada, pahala ada dah. Jadi istilah bekas penzina Rasulullah kepada ibadillah sayyi'atil hasanah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang perlu kita kaji adalah bagaimana cara tobat. Cara tobat tergantung dosa yang kita lakukan. Karena dosa itu macam-macam. Ada dosa yang hanya urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak menyangkut makhluk Allah, seperti membuka aurat di tempat yang tidak boleh buka aurat, seperti laki-laki memakai perhiasan emas, apalagi seperti orang yang rambutnya beruban disambar dengan hitam, yang putih sambil hitam, sambil anu melihat Gusti ini sendiri. Allah pada kunjung tuh. Yang nanti orang sambil dua, sambil gampang ke hijau dah hilang. Mengubannya rambut beruban, janggut beruban. Apa sambil, tapi jangan hilang. Gampang banget. Gampang sekali. Pernah dulu menyambar rambut? Tidak. Ini urusannya dengan Allah. Karena menyangkut siapa-siapa. Atau dosa dalam hati seperti sombong, ria, ujub. Nah ini dosanya karena bersangkut paut dengan orang lain, hanya dengan Allah. Nah tobatnya hanya 3 hal. 1, menyesal dulu menyambar rambut sekalinya haram, menyesal dulu memakai emas sekalinya haram, menyesal dulu membuka aurat, ini dari kemarin saja baru sekarang tahu kita pada kembali menyesal. Kayak apa orang sesalnya mengalami menyesal itu kayak apa? Kan menyesalnya terlalu umum. Kayak apa kalau menyesal? Imam Al-Ghazali mengatakan sesal macam apa yang disebut sesal, sehingga masuk dalam kategori an-nadam atau nadam. Seperti contohnya kita diberi ulang minuman, ini minuman sirup manis, kita minum manis nyaman, ingin. Kemudian beberapa saat datang orang mengabari kita minum apa tadi? Sirup. Itu kan minum, itu racun dalamnya. Orang minum itu seminggu mati. Misalnya kita bukan main, misalnya nah macam itu maka sesalnya menyesal, berhenti ambis, kita cinta pada akan mengulang lagi. Dibaguskan sembahyang sunat tobat, perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Nah itu cukup. Kalau untuk dosa-dosa yang hanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyesal. Kenapa menyesal? Karena waktu aku memakai itu aku jadi orang yang dimurkai Allah. Kenapa aku menyesal? Waktu aku berbuat dosa itu aku dikutuk oleh Allah. Menyesal. Lalu berhenti. Lalu bercita-cita kada mengulang lagi. Disunnahkan sembahyang sunat tobat dan perbanyak istighfar. Nah ini tobat. Yang kedua, dosa yang berhubungan dengan Allah berupa meninggalkan kewajiban. Seperti dosa meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan haji. Ini mesti menyesal, mesti berhenti melakukan demikian dan bercita-cita pada mengulang lagi, ditambah idraku mafata, memperdapati yang luput membayar. Berapa tahun belum ada sembahyang, bayar. Berapa tahun berpuasa, bayar. Berapa kali kena berzakat, bayar. Kadang naik haji, bayar. Dulu sugih, kadang naik haji, bangun. Rumah ada, toko ada, mobil ada, ada naik haji, ada naik haji. Habis harta, utang naik haji. Wajib dia mengqadha naik haji itu. Apa cara mengqadhanya? Wajib minta kepada orang kaya, minta zakat. Kabuk sama orang kaya minta zakat, orang naik haji.
Pakai mundur ditanya. Itu wajibannya. Aku lagi sugih, pada sempat naik haji, sekarang aku pada hutang naik haji. Dalam Ihya Ulumuddin dijelaskan wajib minta kepada orang kaya, minta zakatnya, meminta zakatnya. Nah itu kalau dosa kepada Allah berubah meninggalkan kewajiban. Nah yang terakhir dosa kepada Allah sekaligus dosa dengan manusia. Nah ini sulit. Lawan Allah kita mudah minta ampun. Lawan Allah pernah memfitnah orang, pernah mengambil harta orang, pernah menggibah orang. Nah ini sulit. Kita mesti mencari mana orang pernah kita sakiti, kita datangi, minta halal, minta riba. Mana orang yang pernah kita ambil hartanya, kita minta selesaikan apa cara banyak. Pernah kita memfitnah orang, kita datangi, bagaimana cara menyelesaikannya. Dan membayar dan rugi, kita ganti supaya dia halal. Nah, jika ini dosa bersangkut paut dengan manusia, ada akan selesai. Kalau pada manusia itu menghalalkan, menyesal, berampih kada lagi memfitnah orang, ampih kada lagi menggunjing, menggibah orang, ada hendak lagi mau orang, dan aku minta maaf orang-orang yang pernah mengunjungi itu. Nah, dengan demikian tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobat yang cukup syarat pasti diterima oleh Allah. Tobat yang cukup syarat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sejak kita tobat kepada Allah, maka nama kita pun di sisi Allah berubah. Dulunya misalnya namanya Rusdi, Bagidullah, yang dimurkai Allah, sejak dia tobat berganti nama Rusdi Habibullah, kekasih Allah. Luar biasa orang yang kekasih Allah. Orang begitu Habibullah itu orang yang luar biasa. Kalau kita jadi kekasih Allah, sedikit kita beramal jadi besar. Sekali subhanallah kita baca jadi besar. Kenapa? Subhanallah diucapkan oleh mulut yang mencintai Allah, besar. Tapi kalau kita ini Bagidullah, orang yang dimurkai Allah, seperti gunung Uhud emas kita punya, kita wakafkan, tidak ada artinya di sisi Allah. Kenapa? Karena itu wakaf dari orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Runtuh amalan. Kalau kita bertingkah Bagidullah, orang yang dimurkai Allah. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Al-Quran menyatakan innama itu bil hasar, artinya hanya saja. Hanya saja. Yataqabbalullah, menerima Allah ibadah amal minal muttaqin, dari orang yang takwa. Nah, orang yang takwa yang diterima Allah. Orang yang membuat maksiat itu ada takwa. Orang yang mengetahui dosa ada takwa, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberat zarah, sebiji beras amal, tapi dari Habibullah, dari kekasih Allah, nilainya seperti gunung Uhud emas. Tapi seperti gunung Uhud emas diwakafkan dari orang yang Bagidullah, dimurkai Allah, menjadi ada bermakna sedikit walaupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah selalu bertaufik hidayah sehingga kita bisa menjadi orang yang selalu tobat kepada Allah, selalu tobat kepada Allah, selalu tobat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahul hadi wasiratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampailah kita di acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa sekaligus untuk memimpin pembacaan doa ini. Kita mintakan kembali kepada orang tua kita, Abul Al-Fadhil Sayyid Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, pada beliau falyatafaddal alaih.
السعادة ومن النار الجنة ومن عذاب الرحمن ومن الذنوب المغفرة ومن الحساب الإحسان ومن الخوف الأمان ومن الفقر الغنى ومن الذل إلى الدين ومن الجهل الكرامة ومن الجوع الساعة ومن الشر إلى الخير ومن الشر إلى الخير ومن الشر إلى الخير ومن الإحباب ومن السوء إلى الصحة ومن السوء إلى الرضا ومن الرضا إلى العبادة ومن القدر الجهاد ومن الإذلال التوفيق ومن الفتح إلى السنان ومن الذر العافية اللهم اجعلنا على دين الدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالأمان والأعمال بالتوفيق وعلى الجميع بالهجرة ذلك من نظر الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الإكرام اللهم اغفر لنا محمد اللهم ارحم محمد اللهم اغفر محمد اللهم اذكر محمد اللهم اذكر محمد اللهم اغفر محمد اللهم بارك محمد يا محمد وآل محمد برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dengan segala rasa hormat kepada aspirasi yang kita Nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.